世事常行菩萨道，全体金丝弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示，感恩Yesi师姐yang sudah memimpin kita melakukan pelimpahan jasa, doa dan juga penghormatan.感恩kepada tim Shin Fasyang,感恩pada Sisyong Sece semua yang hari ini tetap hadir setia untuk mendengarkan ceramah master menyirami batin dengan Dharma. Nah, selamat pagi Juni Sece, 感恩 Juni Sece tetap setia ya, jadi duet saya. Silakan 感恩 Sece 苏菲师姐 menyapa. 呀，感恩商人开示，感恩苏菲师姐ya yang menjadi mitra batik saya selalu menemani ya Supei Sece.感恩kepada Sisyong Sece yang sudah setia ya setiap hari mengikuti Sin Fasyang, kemudian感恩kepada tim Sin Fasyang yang sudah setiap hari dengan Aneh Yongsim ya, dengan sangat Yongsim untuk apa mengemas Sin Fasyang ini dengan baik. Ya, 感恩 Supei Sece silahkan. Iya, Sesiong Secie, pagi ini di episode 1502 ini kita sudah mendengar kembali penjelasan ya mengapa Bodhisattva Maitreya menampilkan ya menunjukkan keraguan dan mengutarakan pertanyaan ya. Kita jadi semakin paham ya sebenarnya bahwa tujuannya adalah demi ya memberi penjelasan ya mengharapkan Buddha memberikan penjelasan kepada para bodhisattva yang baru membangkitkan tekad para umat di masa itu, di masa Sang Buddha itu, di eranya Bodhisattva Maitreya. Bukan hanya demi mereka, tapi juga untuk semua ya kita-kita di masa-masa mendatang ya. Kita 2500 tahun sudah jaraknya ya dari masanya Sang Buddha masih ada di dunia itu. Jadi tentu kalau kita membaca ceramah-ceramah ceramah Sang Buddha atau buku Tripitaka, kalau tidak ada penjelasan, tidak ada pertanyaan seperti yang diutarakan, kemudian penjelasan dari Sang Buddha, kita tentu akan timbul banyak sekali keraguan ya. Seperti halnya saya sendiri ya, ini perasaan saya sendiri dari dulu. Memang saya sangat percaya pada ajaran Sang Buddha, tetapi sangat banyak sekali yang belum kita pahami. Nah, karena adanya, saya percaya ini adalah karena adanya jalinan jodoh ya, akar yang sudah tertanam antara saya dengan Sang Buddha sehingga tidak ada rasa ingin berpindah agama. Walaupun mungkin banyak sekali ketidakpahaman ya. Nah, inilah mengapa di sini keyakinan harus kita kuatkan ya dari sekarang supaya mungkin masa-masa mendatang kita tidak tahu seperti apa perjalanan kita ya, seperti apa jalinan jodoh kita, karma-karma kita, apakah akan banyak rintangan. Tapi setidaknya kalau akar keyakinan kita sudah kuat, maka kita tidak akan begitu mudah terputus dari ajaran-ajaran Sang Buddha. Nah, itu kira-kira yang saya dapatkan dari ceramah hari ini. Mari kita sama-sama memasuki intisari ya untuk lebih memahami lagi apa yang tadi kita dengar. Saya mulai ya, Juni Secie ya. Ya, Sece silakan. Oke, 感恩 Kangen. Catatan tangan. Jalan-jalan dari Dharma benar semua dipahami sepenuhnya. Mulai dari Dharma tingkat duniawi tertinggi, memikirkan secara cermat kalau esensi dari segala fenomena Dharma adalah hampa dan tidak nyata. Pada dasarnya tidak muncul atau lenyap. Memiliki keyakinan dan pemahaman yang nyata. Batin tidak tergerakkan secara ceroboh. Tetap tenang dan bersabar. Memahami kedemikianan dan mampu menerangi prinsip kebenaran dengan kebijaksanaan sehingga dapat menemukan jalan tengah. Poin pertama. Next, kita masuki poin pertama.
Dalam belajar Buddha Dharma, harus memahami prinsip secara menyeluruh. Jika pemahaman secara menyeluruh telah tercapai, maka segala sesuatu akan menjadi sempurna. Jalan-jalan memenuhi alam semesta dan alam Dharma akan menjadi jelas. Yang harus kita pahami secara menyeluruh Dharma tingkat duniawi tertinggi. Dharma tingkat duniawi tertinggi adalah proses praktik pelatihan diri dalam Dharma Buddha. Mulai dari 5 jenis perenungan dan 4 tingkatan dari akar kebajikan, hingga 3 tingkatan luhur dan 4 tingkatan makhluk suci. Mencakup berbagai tahapan praktik pelatihan diri yang akan membimbing untuk mencapai tujuan dari praktik pelatihan diri hingga mencapai tahapan pemahaman secara menyeluruh dari segala fenomena yang ada di dunia. Dharma yang diterapkan tidak terlepas dari jangan melakukan kejahatan apapun dan amalkan segala kebajikan. Tidak terlepas dari tubuh, ucapan, dan pikiran. Batin dan niat pikiran kita berada dalam kehidupan sehari-hari di dunia. Kita belajar Dharma bergantung pada sebersit ikrar kita. Tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar. Kita tidak boleh mengendur untuk mempraktikkan dalam tindakan nyata. 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan tidak terpisahkan dari segala pelatihan di dunia ini. Kita harus ada pengasuhan diri, maka kita bisa menghadapi orang dan benda dengan sempurna. Ini Dharma tertinggi. Nah, dari poin ini kita tentu paham ya, Sesyong Suci, bahwa kita belajar Dharma itu harus bisa sampai memahami. Tetapi tentu dibutuhkan tahapan-tahapan dalam belajar Buddha Dharma ini. Nah, namun tahapan ini akan lebih mudah kita pahami apabila kita praktekkan, kita gunakan ajaran-ajaran ini, Dharma-Dharma ini kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, ya, di dalam setiap tindakan kita, ucapan kita, juga pikiran kita. Dan yang paling penting lagi adalah ikrar kita. Ya, seperti yang tadi sudah Master jelaskan ya, bahwa ikrar kita sangat penting. Ikrar ini tidak boleh sampai goyah. Dengan adanya ikrar, berarti kita akan bertekad untuk terus melatih diri, tidak akan gampang mundur oleh apapun. Nah, di sini ada menyebutkan ya tentang proses praktik pelatihan diri ini. Ya, pertama kita sudah diberitahu tentang 5 jenis perenungan. Nah, 5 jenis perenungan ini apa aja? Jadi saya sempat mencari yang untuk merefresh kembali apa yang pernah disampaikan. 5 jenis perenungan ini adalah jenis meditasi untuk menenteramkan pikiran dan mengatasi permasalahan dari keserakahan, kebencian, kebodohan, rintangan karma, dan pikiran mengembara atau tidak fokus. Nah, yang pertama itu adalah perenungan terhadap ketidakmurnian. Ini gunanya untuk mengatasi nafsu keserakahan. Kemudian perenungan kedua adalah perenungan terhadap kewelasasihan. Ini untuk mengatasi amarah atau kebencian. Dan yang ketiga adalah perenungan terhadap sebab dan kondisi. Ini untuk mengatasi kebodohan batin ya, atau uming. Keempat adalah perenungan terhadap Buddha untuk mengatasi rintangan karma. Nah, kelima adalah perenungan terhadap perhitungan napas untuk mengatasi pikiran mengembara atau tidak fokus. Seperti kita tahu, latihan meditasi paling mendasar kita disuruh fokus pada nafas. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita melatih konsentrasi. Nah, kemudian ada 4 tingkatan dari akar kebajikan. Ini 5 jenis perenungan sudah, kemudian 4 tingkatan dari akar kebajikan. Ya, dan juga ada 3 tingkatan luhur. Oke, 5 jenis ini perenungan, 4 tingkatan akar, 3 tingkatan luhur. 3 tingkatan luhur itu di dalamnya adalah termasuk 5 jenis perenungan, kemudian landasan perenungan tersendiri dan landasan perenungan umum. Ini termasuk di dalam 3 tingkatan luhur. Dan 4 tingkatan makhluk suci kita semua sudah sering mendengar, itu adalah Sravaka, Prateka Buddha, Bodhisattva, dan Buddha. Jadi sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau kita sudah mendengarkan, kemudian kita memahami, tentu harus kita praktekkan, dengan demikian baru bisa mencapai yang namanya Dharma tingkat duniawi tertinggi. Ya, itu yang dari poin pertama. Oke, silakan next. Selanjutnya Juni Suci, silakan.
Juni Suci, mic-nya belum di-unmute. Ya, ya, kan ơn survei saja. Poin kedua, setiap hari Dharma terserap ke dalam batin dan setiap hari kita harus menghapus kerisauan dan ketidaktahuan kita yang lama. Jika kita ingin sumsum tulang baru yang berfungsi, sumsum Dharma harus dimasukkan ke dalam hati kita. Jadi kita harus batin tidak tergerakkan secara ceroboh, tidak lagi memiliki ilusi, khayalan semu, kerisauan, dan ketidaktahuan. Kita harus berdiam dengan tenang, sungguh-sungguh tetap tenang dan bersabar. Kita harus berdiam dengan tenang dalam 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tubuh, ucapan, dan pikiran kita harus berdiam dengan tenang dalam Dharma. Sebenarnya ketika kita mengambil langkah nyata di jalan yang benar, kita bisa menemukan jalan itu mulus dan rata. Dharma ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jalan ini tidak sulit. Jadi setiap orang harus memiliki keyakinan dan pemahaman yang nyata. Batin tidak tergerakkan secara ceroboh, kita hanya perlu damai, berdiam dengan tenang dalam Dharma sejati, paramata Dharma, berdiam dengan tenang dalam tubuh, ucapan, dan pikiran kita, berdiam dengan tenang pada ikrar yang kita bangun. Prinsip-prinsip ini ada dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak terpisahkan dari kita. Ya, sesiung seje dari pemahaman ini, hari ini kita mendengar ya, tadi ceramah Master, jika ingin sumsum tulang baru yang berfungsi, sumsum tulang harus dimasukkan ke dalam hati. Jadi sesiung seje, sumsum tulang ini kalau di kita ini kan hal yang sangat penting ya, karena berkaitan dengan kelangsungan hidup kita, kelangsungan hidup seseorang. Untuk bisa menerima sumsum tulang, sel-sel lama harus dihancurkan terlebih dahulu ya sesiung seje ya. Tadi kita mendengar di ceramah Master, sel-sel lama harus dimusnahkan. Tujuannya adalah agar sel-sel baru bisa berfungsi dengan sempurna. Hal ini sama dengan kita juga ya sesiung seje. Untuk bisa menerima Dharma, kita harus mengikis kegelapan batin kita terlebih dahulu. Ketidaktahuan kita, keserakahan, kemudian kebodohan, kebencian, atau kebiasaan buruk kita. Harus menjernihkan batin kita, kita harus mengikis setiap hari. Kita baru bisa menerima Buddha Dharma. Ya, ini memang tidak gampang ya sesiung seje ya. Jadi ini bisa saya analogikan dengan sebuah gelas yang berisi kopi ya sesiung seje. Jadi kalau kita mau gelas itu menjadi air yang jernih, kita harus memasukkan air jernih itu secara perlahan-lahan sampai gelas itu menjadi berisi air yang jernih ya sesiung seje. Begitu juga dengan kita ya, batin kita itu harus dibersihkan, harus dikikis secara apa? Secara perlahan-lahan ya sesiung seje ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, Dharma ada di dalam kehidupan kita sehari-hari sesiung seje. Kita tidak bisa terlepas dari ini. Tadi Master berkata harmoni dalam prinsip. Jadi Dharma tidak terlepas dari kehidupan kita. Hidup kita tidak terlepas dari prinsip kebenaran Dharma. Kita harus selalu tenang dalam Dharma. Dengan demikian kita tidak akan penuh kerisauan, tidak akan penuh dengan ketidaktahuan dan juga khayalan semu. Kita harus selalu memperhatikan perilaku kita, ucapan kita, dan pikiran kita juga, dan juga ikrar kita ya sesiung seje. Tidak boleh kendur. Tadi ada dibilang ya, tidak boleh kendur. Maka kita akan menghadapi segala sesuatu dengan tenang dan bijaksana. Kita setiap hari mendengar Dharma Master ya sesiung seje. Sangat sukacita sekali setiap hari bisa mengikuti Sinfasyang. Jadi kita setiap hari menerima Dharma dari Master. Kemudian kita juga harus bukan hanya menerima, tetapi kita harus menerapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Di poin pertama tadi Supri Seje ada bilang apa? Melatih diri, ya sesiung seje, pelatihan diri. Kita harus bisa mengubah diri kita ke arah yang lebih baik. Dengan kita berubah, kita baru bisa membimbing orang lain ya sesiung seje ya. Jadi dengan mempraktekkan, ini kita bisa menjadi apa? Tadi Master bilang menggunakan tindakan sebagai teladan untuk membabarkan Dharma. Jadi tindakan kita itu adalah menjadi teladan ya, sesiung seje ya bagi orang lain. Tindakan kita
adalah teladan bagi orang lain, supaya orang lain juga bisa mengikuti kita ya Sesyong Seje. Niat baik kita, kesungguhan hati kita akan menjadi contoh dan keyakinan bagi mereka. Kan En, silakan Supaya Seje. Ya, Supaya Masih Seje. ada naskah sutra ya, nextnya ya, naskah Oh sutra. iya ya. Oke, next. Ya, naskah sutra. Kami sekalian memiliki keyakinan kalau Buddha berbicara sesuai dengan apa yang tepat. Ucapan Buddha tidak pernah palsu, pengetahuan Buddha adalah sepenuhnya dan menyeluruh. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Naskah sutra berikutnya, akan tetapi bagi para bodhisattva yang baru membangkitkan tekad, sesudah Buddha parinirwana nanti, apabila mereka mendengar perkataan ini, mungkin tidak akan meyakini atau menerimanya. Sebaliknya, mereka malah memunculkan sebab dan kondisi untuk menciptakan dosa karma dari merusak dharma. Jadi Sesyong Suci ini harus dimulai dari kita ya Sesyong Suci. Kita sudah mendengarkan dharma, kita harus mempraktekkan dan memberikan contoh kepada orang supaya apa? Supaya mereka juga bisa meyakini apa yang kita lakukan dan meyakini apa yang dikatakan Master. Kadang Sang Suci, silakan Supaya Suci. Baik, nextnya poin ketiga. Alasan dari Maitreya mengajukan pertanyaan sulit kepada Buddha adalah dikarenakan takut kalau para bodhisattva yang baru membangkitkan tekad sesudah Buddha parinirwana nanti, para makhluk pada masa mendatang tidak akan mempercayainya. Dikarenakan memiliki keraguan, makanya tidak meyakini dharma ini. Karena tidak meyakininya, lalu memunculkan fitnah dan mendatangkan dosa kesalahan. Naskah Sutra. Baiklah Bagawan, sudikah engkau menjelaskannya agar keraguan kami sekalian terhapus, serta para pria berbudi pada masa mendatang yang mendengar tentang hal ini juga tidak memunculkan keraguan. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Nah, di poin ini kita tentu semakin jelas ya, Sesyong Suci. Kalau kita di dalam kita sebutkan ajaran Buddha yang tradisi, kita lebih banyak diajak untuk mengikuti kebaktian, mungkin hanya pelafalan sutra ya, nyamkeng gitu ya biasanya, kemudian mengikuti kebaktian-kebaktian seperti pertobatan dan segalanya. Tetapi tidak benar-benar diajak untuk memahami secara lebih mendalam lagi tentang isi-isi sutra tersebut, arti dari sutra tersebut. Nah, inilah yang membuat saya merasa begitu bersyukur ya bisa menjadi murid master, karena saya melihat master mengajarkan kepada kita itu benar-benar kita bilang sangat jelas, sangat fokus. Saat master sedang membabarkan satu sutra, maka sutra itu akan dibabarkan, akan dijelaskan sampai selesai satu buku sutra. Jadi tidak hanya mengutip sedikit-sedikit. Nah, inilah yang saya rasakan begitu bersyukurnya bisa bertemu seorang guru seperti master ya. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang membuat saya semakin memahami bahwa kita sebagai murid Buddha, kita tidak hanya membaca, ajaran-ajaran Sang Buddha dari kitab-kitab suci saja, tapi kita juga diajarkan untuk mempraktekkan. Nah, inilah bedanya di Ceci. Master mengajak kita langsung mempraktekkan Dharma ajaran Sang Buddha. Jadi kita semakin mudah untuk memahami, oh ternyata yang dimaksudkan adalah ini. Jadi bukan hanya berupa tulisan saja yang kita kenal, bukan hanya berupa pelafalan-pelafalan saja yang kita kenal, tetapi kita benar-benar diajak untuk menyelami dan benar-benar merasakan yang dimaksud dari ajaran Sang Buddha itu apa. Ya, ini tentu adalah sebuah kita katakan sebuah jalinan jodoh yang sangat luar biasa ya, membuat kita di kehidupan sekarang ya, di masa kekeruhan ini, di mana banyak sekali wujud-wujud ya yang menampilkan bentuk seperti seorang biku-bikuni, tetapi belum tentu memiliki jiwa benar-benar atau benar-benar merupakan bikuni yang di jalan yang benar ya. Banyak sekali sekarang kita temukan ya di luar sana, mereka hanya menampilkan wujud sebagai seorang sebagai seorang biku-bikuni, tetapi
yang mereka praktekkan bukanlah ajaran Sang Buddha yang sebenarnya. Mereka tidak ada juga yang tidak memegang sila sebenarnya. Jadi oleh karena itu kita dalam belajar ajaran Buddha kita harus benar-benar melihat ya, memilih, mengikuti yang benar. Jangan sampai kita istilahnya tertipu oleh yang semu ya, wujud yang semu itu. Jadi di zaman sekarang ini ya butuh benar-benar satu pelatihan diri ya, pemahaman yang benar. Jadi kita hari ini lebih paham lagi kenapa belajar ajaran Buddha itu kita tidak hanya menerima saja, tapi hanya di ajaran Buddha lah kita boleh bertanya. Kita boleh bertanya, bukan hanya menerima mentah-mentah apa yang diajarkan ya. Ajaran Buddha itu kita boleh bertanya kalau kita tidak paham atau kita merasa ragu, kita boleh bertanya. Buddha kan selalu menerapkan ehipassiko, datang, ya, saksikan dan buktikan. Jadi tidak hanya berdasarkan apa yang kudengar kita langsung percaya secara membabi buta, ya. Ya, oke, Sesiung Suci. Jadi kita harus semakin giat ya, bersemangat di dalam pelatihan diri ini. Oke, Kanan silakan Juni Suci. Baik, Kanan Supaya Suci. Poin keempat. Ya, poin keempat, memohon pada Bhagawan agar menguraikan keraguan orang-orang pada masa sekarang dan masa mendatang. Sudikah engkau menjelaskannya untuk menghapus keraguan kami sekalian, serta para pria berbudi pada masa mendatang yang mendengar tentang hal ini, juga tidak memunculkan keraguan. Dari tanya jawab dapat menghapus dua jenis keraguan. Yang pertama, menghapus keraguan dari orang sekarang. Yang kedua, menghapus keraguan dari orang masa mendatang. Yang pertama adalah menghapus keraguan dari orang sekarang. Yang dimaksud dengan sekarang adalah era Maitreya. Mereka di era tersebut mempunyai keraguan di hati mereka. Yang kedua, menghapus keraguan dari orang masa mendatang. Orang masa mendatang itu adalah kita yang sekarang. Yang dimaksud bukan hanya kita, tetapi mereka yang akan hadir di masa mendatang dan seterusnya tanpa akhir. Untuk mereka yang hadir pada masa itu, ia berharap semua orang melihat ini akan muncul kepercayaan mendalam. Mengapa mereka harus masuk ke jalan Bodhisattva? Jalan Bodhisattva adalah obat ajaib untuk mengobati dunia ini. Metode ini harus diturunkan ke dunia. Maka ia harus melenyapkan semua keraguan. Keraguan akan memunculkan delusi, delusi akan memunculkan ketidaktahuan, dan ketidaktahuan akan memunculkan penderitaan. Penderitaan, ketidaktahuan, dan delusi ini semua mulai dari keraguan. Maka ia harus membantu orang-orang melenyapkan keraguan, ketidaktahuan, dan delusi ini. Ini artinya semua harus dijelaskan dengan baik untuk orang-orang masuk ke jalan Bodhisattva dan mencapai kehidupan bijaksana yang sehat. Dharma ini, sum-sum dharma harus dipahami dengan jelas. Kehidupan bijaksana yang supaya saja bisa bantu nggak ini tertutupi loh di supaya saja. Yang mana sudah sampai mana itu kehidupan? Dharma harus dipahami dengan jelas, kehidupan ya. Sudah bisa ya supaya saja. Oke. Dharma harus dipahami dengan jelas. Kehidupan bijaksana yang sehat memerlukan sumsum dharma, sama seperti orang yang sehat memerlukan sumsum tulang. Jadi kita harus bersungguh-sungguh untuk memahami hal ini. Ada lagi ya, next dulu host. Ya. Pandai dalam bertanya jawab, memiliki 4 kefasihan tanpa rintangan. Satu prati samfit, berupa dharma tanpa rintangan, maka tanpa rintangan, makna tanpa rintangan, bahasa tanpa rintangan, dan membabarkan tanpa rintangan. Naskah Sutra, hari ini Bhagawan barusan mengatakan bahwa ketika Buddha mencapai jalan kebudaan, Buddha membuat mereka pertama-tama membangkitkan tekad, lalu mengajar, membimbing, dan memandu mereka agar menuju Anuttara Samya Sambodhi. Bhagawan memang belum lama mencapai kebudaan, namun mampu melaksanakan hal dengan pahala kebajikan besar ini. Sesiung Suci, ini di poin keempat ini, kita tadi selalu mendengar bahwasanya Bodhisattva Maitreya memiliki harapan yang begitu tinggi, begitu besar kepada Buddha.
Ya, keraguan beliau adalah demi menambah kejelasan untuk makhluk di masa sekarang dan masa akan datang. Sama dengan kita ya, Sesyong Seje. Kita selalu mengatakan ajaran master sangat baik. Master selalu mengajarkan jalan yang benar. Tetapi bagi orang yang baru, bagi mereka yang baru menapaki jalan bodhisattva ini, pasti belum yakin dengan apa yang diajarkan dengan master. Pasti belum yakin dengan apa yang diajarkan master, dan pasti belum yakin dengan mereka akan percaya ajaran master itu benar kalau kita bisa meyakinkan mereka. Apakah mereka akan percaya bahwa master benar-benar bisa mengubah begitu banyak orang? Dharma, kalau sudah tidak yakin, ya, kalau sudah tidak yakin dengan Dharma, kadang orang bisa memfitnah ya, Sesyong Seje ya. Nah, jadi Sesyong Seje, kita yang sekarang ini harus bertekad untuk selalu menjalankan apa yang sudah dibabarkan oleh master untuk saat ini ataupun masa yang akan datang. Kita harus bersatu hati agar orang-orang lain juga bisa menerimanya dengan penuh keyakinan. Kita harus menjelaskan dengan baik kepada orang-orang untuk bersama-sama menjalani jalan bodhisattva ini. Master juga mengatakan bahwasanya kita harus bisa menjadi pusaka di antara orang-orang yang Sesyong Seje. Jadi kita berharap kita akan menjadi berguna bagi orang banyak ya, Sesyong Seje ya. Ini pemahaman saya di poin keempat. Mungkin nanti Sesyong Seje bisa sharing lebih banyak lagi ya, Sesyong Seje ya. Kan En? Silakan Sufei Seje. Baik, kita lanjutkan ke poin kelima. Kami sekalian sejak lama telah mengikuti Buddha dan menerima bimbingannya, makanya meyakini prinsip kebenaran dari Buddha. Sedangkan para bodhisattva yang baru membangkitkan tekad, mereka mudah menggunakan pemikiran dari para makhluk untuk menilai tata gata. Jika tidak terbayangkan oleh pemikiran, mereka tidak akan meyakininya. Tanpa keyakinan, mereka akan menaruh keraguan dan menjelek-jelekan atau mengatakan kalau itu adalah kebohongan. Atau itu adalah ucapan yang membodoh-bodohi dunia. Diri sendiri tidak meyakini Buddha, juga mencegah orang lain untuk meyakini Buddha. Inilah sebab dan kondisi untuk menciptakan dosa karma dari merusak dharma. Nah, Sesyong Seje, di poin ini kita semakin disadarkan ya bahwa kita harus benar-benar memahami ajaran Sang Buddha. Jangan sampai kemudian satu saat kita mendengarkan hal-hal yang menjelek-jelekan tentang ajaran Buddha karena kita sendiri tidak paham, akhirnya kita jadi terpengaruh, kemudian lebih bahaya lagi kalau akhirnya kita sendiri kemudian juga ikut menjelek-jelekan ya. Nah, ini sama seperti halnya ada orang yang mungkin masuk ke Tzu Chi ya. Dia sudah masuk ke Tzu Chi, tapi dia belum benar-benar paham dengan visi misi dan filosofi Tzu Chi, filosofi ajaran master ya. Sehingga ketika satu saat terjadi pergesekan atau terjadi hal yang tidak sesuai dengan keinginan dia, atau dia di luar, kemudian dia mulai goyah dan di luar dia mendengar orang menjelek-jelekan tentang master, menjelek-jelekan tentang Tzu Chi, maka dia menjadi sangat mudah sekali untuk terpengaruh. Dan lebih bahaya lagi kalau dia juga ikut menjelek-jelekan karena dia adalah bekas insan Tzu Chi. Mungkin orang akan lebih percaya lagi dengan omongan dia. Nah, ini adalah hal yang akan sangat disayangkan karena akhirnya membuat orang ini menciptakan dosa karma dan juga dia memutus jalinan jodoh baik orang banyak. Nah, oleh karena itu, jadi kita di Tzu Chi ini juga sama, kita yakin kepada master, kita yakin kepada apa yang Tzu Chi lakukan adalah baik dan benar. Kita masuk, kita jangan hanya masuk sekedar berkegiatan untuk dengan tujuan apakah saya hanya ingin berbuat baik aja. Karena pada akhirnya tekad berbuat baik itu akan mudah putus kalau kita tidak benar-benar paham ya dengan visi misi dan filosofi Tzu Chi, dengan ajaran master. Jadi itulah Jinshin Fasyang, memahami ajaran Buddha, karena itulah yang master ajarkan kepada kita. Kemudian kita harus juga rajin mengikuti training. Jangan sampai ada merasa training membosankan, training capek, habis waktu.
Jangan ada rasa seperti itu. Jadi kita harus rajin ikut training, karena dengan di training kita mengupdate ya, mengupdate apa yang sedang Ceci kerjakan. Kemudian kita merefresh kembali, merecharge kembali baterai kita ya, merecharge kembali, merefresh kembali apa yang sudah pernah kita dengar. Karena apa yang kita dengar kadang-kadang bisa terlupakan. Jadi itu sangat penting ya. Nah, terhadap ajaran Buddha kita harus benar-benar bisa paham, jadi supaya pada satu saat timbul pertanyaan-pertanyaan dari orang lain pun yang bukan bukan pemeluk agama Buddha, ataupun ya sesama umat Buddha yang belum paham, mereka ada pertanyaan tentang satu keraguan, kita masih mampu untuk memberikan penjelasan walaupun tidak menyeluruh, tapi setidaknya sudah ada sedikit penjelasan yang bisa membuat keraguan mereka terhapuskan ya, atau mendapatkan sebuah penjelasan ya, sehingga yang hendak kita cegah adalah jangan sampai kita menciptakan dosa karma dari merusak dharma. Ya, seperti itu yang saya dapatkan. Nah, salah satu contoh ya, saya teringat tadi, ini kejadian yang sudah lama sebenarnya ya, dulu ya, 10 tahun yang lalu, jadi dari teman saya sendiri. Mereka itu di KTP sih tulis Buddha ya, agama Buddha, tapi karena mereka hanya Buddha tradisi, atau menurut saya sih lebih condong ke Taoisme ya, jadi hanya sembayang, hanya tahu tradisi sembayang topek kong lah atau apa begitu ya, cuma sembayang cikong gitu aja. Jadi karena anak-anak waktu itu kalau di Surabaya kan yang paling terkenal itu semua sekolah agama Kristen, Katolik gitu. Di dalamnya tidak ada diajarkan, tidak ada dikasih pelajaran ajaran agama Buddha. Jadi kebetulan sekali saat itu anaknya mendapat seorang guru yang sangat fanatik. Ya, saya bilang ini gurunya ya yang fanatik ya, bukan ajarannya ya. Kita tidak, ajarannya itu semua adalah baik ya. Tapi gurunya terlalu fanatik. Nah, mengajarkan anak itu sampai menakut-nakuti. Anaknya waktu itu masih di SD. Menjelek-jelekkan, menakut-nakuti bahwa orang tuanya itu sembahyang berhala atau setan di rumah. Ya, sembahyang cikong, tecukong itu loh. Katanya sembahyang setan gini dan gitu, sampai anaknya itu terpengaruh, seperti takut, seperti apa, saya sudah lupa kira-kira. Kemudian teman saya ini dia sampai cerita, aduh anak saya sampai begini begini begini. Nah, saya bilang, kamu bisa jelasin nggak ke dia kenapa kamu sembahyang apa itu namanya cikong, apa itu tecukong? Ya itu ya cikong ya yang di langit lah, dewa langit lah, itu dewa tanah gini-gini. Ya, kamu nggak bilang kenapa kamu sembahyang itu, kamu nggak bisa menjelaskan, makanya anakmu pasti lebih percaya kepada apa yang di gurunya omongkan. Jadi saya sendiri memang terus terang saya bilang ke dia, saya juga tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau kamu bertanya tentang ajaran Buddha, saya masih bisa jelaskan sedikit. Setidaknya kamu harus bisa menjelaskan. Nah, di situ saat kejadian itu membuat saya semakin kuat tekad saya untuk belajar Dharma. Kenapa? Karena saya merasa sebagai seorang umat Buddhis, kalau saya sendiri saja tidak tahu guru saya mengajarkan apa, saya tidak, bagaimana saya bisa menyebut diri saya adalah murid Sang Buddha? Saya hanya tahu ajaran Buddha itu bagus, ajaran Buddha itu universal. Saya hanya tahu seperti itu, tapi saya tidak bisa menjelaskan. Nah, kalau saya bertemu kondisi seperti itu, saya harus bagaimana? Saya tidak bisa, kalau suatu saat anak saya yang seperti itu, saya tidak bisa menjelaskan kan kepada dia. Walaupun mungkin anak kita akan berbeda agama dengan kita, sebenarnya tidak masalah, Yang penting bahwa dia tahu setiap agama itu mengajarkan hal yang baik dan dia juga tetap bisa menghormati agama lain. Itu yang paling penting. Nah, bagaimana dia supaya bisa menghormati agama lain? Tentu kita sebagai pemeluk agama tersebut harus bisa menjelaskan mengapa saya ikut ajaran agama ini, kebaikannya apa yang saya merasa sangat tepat sehingga saya mau menjadi murid dari agama ini. Nah, itu yang paling penting. Jadi anak kita, dia tahu bahwa dia berjodoh dengan agama itu, dia akan belajar dengan baik dan menjadi orang lebih baik. Dan tidak akan menjelek-jelekan agama lain atau sampai tidak menghormati agama yang dipeluk oleh orang tuanya. Itu yang paling penting. Jadi kita belajar Dharma, kita juga sebenarnya sedang ya mencegah diri kita berbuat dosa karma, juga kita mencegah jangan sampai orang sekitar kita, terutama keluarga kita itu, sampai menciptakan sebuah karma buruk karena merasa antipati dengan ajaran agama yang kita ikuti. Sebenarnya seperti itu tujuannya. Jadi dari poin hari ini,
semakin memperjelas ya, memperkokoh, semoga semakin memperkokoh tekad kita ya untuk tidak berhenti ya, untuk benar-benar belajar Dhamma dan terpenting mempraktekkannya. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di dalam berkegiatan seci. Nah, di seci terutama kita sendiri juga harus sangat paham, dan saat kita berkegiatan kita praktekkan apa yang sudah diajarkan ya, semua visi misi, kemudian ajaran master kita praktekkan, dengan demikian kita akan semakin memahami, jadi kita tidak akan mudah goyah dan kita akan bisa memberi penjelasan apabila bertemu kondisi-kondisi di luar yang menjelek-jelekan ya, atau orang-orang yang tidak paham, kita bisa menjelaskan. Nah, sehingga kita bisa lebih mudah juga menggalang hati ya, menggalang hati dari para bodhisatwa di luar yang perlu dibangkitkan cinta kasihnya. Oke, ini yang saya dapatkan. Silakan selanjutnya Juni Suci. Cảm ơn Sư Phi Sư Chị. Next. Ya, poin ke-6. Ya. Dunia di masa mendatang akan berubah seperti apa? Kita sungguh tidak mampu meramalkannya. Namun kita harus teguh di masa sekarang. Teguh di saat ini. Bagaimana melindungi Dharma? Harus dengan diri sendiri praktek secara nyata dan memperjelas arah tujuan jalan kita. Harus membuka jalan ini dengan segera, mengarah ke arah jalan yang benar. Membuka sebuah jalan, segera praktek dengan tindakan nyata. Semua orang segera datang membentang jalan yang mulus agar semua orang ada arah tujuan untuk dilalui. Pada zaman Buddha sangat mengutamakan masa mendatang kita yang sekarang. Orang yang sekarang demi orang yang masa mendatang. Jalan kita ini harus jelas. Jalan di lahan batin sendiri tidak jelas membukanya, kita tidak akan dapat membentangkan jalan untuk orang di masa mendatang. Sehingga jalan-jalan dari Dharma benar harus memahami sesungguhnya. Jalan ini harus dipahami sepenuhnya, menapaki sampai Dharma tingkat duniawi tertinggi. Jalan itu ditapaki tanpa berhenti, sehingga semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati. Ya, Sisyong Sejie. Dunia di masa mendatang akan berubah seperti apa? Ya, mungkin kita tidak tahu ya akan berubah seperti apa ya Sisyong Sejie ya. Apalagi di tengah kekeruhan Dharma ini ya Sisyong Sejie. Semua itu kembali ke kita. Bermula dari kita. Hari ini kita sudah belajar Dharma ya, Sisyong Sejie, mempraktekkan dalam, dan kita harus mempraktekkan dalam tindakan nyata. Kemudian kita juga harus menjadi teladan untuk orang lain. Jalan lahan batin kita harus jelas, sehingga kita bisa membentangkan jalan untuk orang lain. Pertama sekali saya di Ceci ya, Sisyong Sejie, maksudnya di Ceci, itu hanya untuk apa? Hanya untuk menjadi relawan saja. Hanya untuk ya kalau bisa membantu orang saja ya, Sisyong Sejie ya. Tapi sesudah masuk ke dunia Ceci, ternyata banyak sekali yang saya dapatkan. Terutama adalah ceramah master ya, Sisyong Sejie, Dharma dari master. Saya sangat kangen bisa mendengar Dharma setiap hari. Kemudian bukan hanya itu saja, Master memberikan ceramah Dharma, kemudian memberikan wadah untuk kita mempraktekkan ya Sisyong Sejie ya, melalui kegiatan-kegiatan, kemudian melalui begitu banyak misi yang bisa kita ikuti ya Sisyong Sejie. Jadi saya sangat kangen sekali kita bisa mendengarkan Dharma, kemudian memahami dan mempraktekkan langsung ya Sisyong Sejie. Nah, ternyata banyak yang bisa kita pelajari sesudah kita masuk ke dalam dunia Ceci. Nah, inilah yang kita sesudah kita pelajari, kita praktekkan, mudah-mudahan kita bisa menginspirasi orang ya Sisyong Sejie, supaya apa? Supaya kita bisa membawa lebih banyak orang lain, membawa lebih banyak orang lagi untuk menapaki jalan bodhisattva ini ya Sisyong Sejie ya. Jadi kita harus lebih bertekad, kita harus lebih bisa meyakini orang dengan tekad yang kuat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang untuk bisa menapaki jalan bodhisattva seperti kita ya Sisyong Sejie. Ya, Kan-en untuk ini intisarinya, ini intisari yang terakhir ya Sisyong Sejie. Kan-en, ya kita bisa masuki sesi sharing ya. Tadi saya melihat Viviliang Sejie sudah raise hand ya. Silakan Viviliang Sejie. 观三种开始，感恩师兄师姐，
Kang En, Widiana, dan Sufetan Kece. Naskah sutra yang pertama. Kami sekalian memiliki keyakinan kalau Buddha berbicara sesuai dengan apa yang tepat. Ucapan Buddha tidak pernah palsu, pengetahuan Buddha adalah sepenuhnya dan menyeluruh. Para bodhisattva memiliki keyakinan terhadap Buddha, dan Sang Tathagata menggunakan metode terampil untuk membabarkan Dharma sesuai dengan apa yang tepat, sehingga semuanya tidak memiliki keraguan. Semua Dharma yang dibabarkan Buddha adalah kenyataan, tidak pernah palsu. Kebijaksanaan Buddha adalah tiada rintangan. Semua yang diketahuinya adalah kebenaran, tiada yang tidak dipahami sepenuhnya. Dan juga dari keraguan dikatakan, sekalipun mereka sekalian terhadap perkataan Buddha belum paham, namun karena meyakini bahwa kebijaksanaan Buddha dapat menembus segalanya tanpa rintangan, sehingga tidak pernah tidak menaruh keyakinan pada ucapan Buddha. Dan juga mereka meyakini prinsip kebenaran dari Buddha. Dan para bodhisattva yang baru membangkitkan tekad, mereka mudah menggunakan pemikiran dari para makhluk untuk menilai Tathagata dan tidak terbayangkan oleh pemikiran mereka. Mereka menjadi tidak yakin. Tanpa keyakinan, mereka akan selalu menaruh keraguan. Dan naskah sutra yang kedua. Akan tetapi, bagi para bodhisattva yang baru membangkitkan tekad sesudah Buddha parinibbana nanti, apabila mereka mendengar perkataan ini, mungkin tidak akan meyakini atau menerimanya. Sebaiknya mereka malah memunculkan sebab dan kondisi untuk menciptakan dosa karma dan merusak dharma. Alasan Maitreya mengajukan pertanyaan sulit kepada Buddha karena takut kalau para bodhisattva yang baru membangkitkan tekad sesudah Buddha parinibbana nanti, para makhluk pada masa mendatang ini tidak akan mempercayainya. Dikarenakanlah memiliki keraguan sehingga tidak meyakini Dharma ini. Karena tidak meyakininya, lalu memunculkan fitnah dan mendatangkan dosa kesalahan. Naskah sutra yang ketiga. Baiklah Bhagawan, sudikah engkau menjelaskannya agar keraguan kami sekalian terhapus serta para pria berbudi pada masa mendatang yang mendengar tentang hal ini tidak memunculkan keraguan? Maitreya memohon pada Bhagawan agar menguraikan keraguan orang-orang pada masa sekarang dan masa mendatang. Sudahkah engkau menjelaskan untuk menghapus keraguan kami sekalian? Dan juga dari tanya jawab ini ada dua jenis keraguan, yaitu yang pertama menghapus keraguan dari orang sekarang, dan kedua menghapus keraguan dari orang masa mendatang. Alasan dari Maitreya memimpin seluruh hadirin agar bisa melenyapkan keraguan itu juga mengharapkan penjelasan dari Tathagata demi melindungi para makhluk dalam kendaraan besar yang baru membangkitkan tekad. Dharma Buddha telah dirusak. Mereka belum sampai pada tahap dapat menerima kritikan, sehingga terjadilah ketidaktahuan, keraguan, noda batin, dan delusi. Dan ini semua kita harus menghapusnya. Dengan membentangkan jalan dari Dharma benar untuk orang-orang di masa mendatang, yaitu dengan membuka satu jalan memasuki kediaman Tathagata, harus ada jalan masuk, tidak di luar kediaman Tathagata. Dengan memasuki kediaman Tathagata,
adalah kita harus bisa menghapus segala kegelapan batin di dalam diri kita. Dan juga kita sun dharma itu haruslah dimasukkan ke dalam hati kita. Dan dalam proses praktik pelatihan diri, kita harus mempraktekkan 5 jenis perenungan, yaitu 4 tingkatan dari akar kebajikan, 3 tingkatan luhur, 4 tingkatan makhluk suci, dan 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, Kan En Pipiliang Sece yang setiap hari sudah merangkum ya Pipiliang Sece ya Kan En. Eh, tadi tadi ada ya, kalau kita sudah ragu kemudian kita tidak yakin akan menimbulkan fitnah ya Sisyong Sece ya. Saya pernah ditanya ya Sisyong Sece, kenapa Seci hanya membantu orang pribumi saja, tidak membantu yang non pribumi? Mungkin Sisyong Sece juga mengalami ya, karena mungkin tidak paham ya, kenapa hanya membantu orang non pribumi saja, tidak non pribumi ya Sisyong Sece. Nah, kita melihat kasus-kasus yang masuk itu kan hanya yang ini ya, hanya kebanyakan dan mayoritas itu dari yang pribumi, yang non pribumi tidak ya Sisyong Sece ya. Jadi ini mungkin eh, kalau Sisyong Sece mungkin juga ada mengalami ini. Nah, karena mayoritas di Indonesia juga memang pribumi ya Sisyong Sece ya. Jadi kadang 1 bulan itu pun tidak ada yang melaporkan kasus, itu juga tidak ada yang non pribumi ya dari 1 bulan ya. Jadi mengapa kita membantu yang lebih banyak yang pribumi daripada yang non pribumi? Nah itu kadang-kadang kan di lapangan kan menjadi satu fitnah juga ya Sisyong Sece ya. Dari ketidaktahuan itu akhirnya menjadi fitnah juga ya Sisyong Sece ya. Itu ya kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau sharing? Ya, ini ada Sani Husiana Sece, sudah Tani reset, Sece, ya. silakan Sani Sece. Silakan Sece. Ya, Kak En, survei Sece, jenis Sece, Kak En. Sharing sedikit ya, Sece. Ini jalinan jodoh kita di saat ini bisa terus mendapat kesempatan mempelajari Dharma ya. Saya yakin ini juga adalah kita sudah mempunyai jalinan jodoh di kehidupan sebelumnya ya. Kita mungkin sudah memahami Dharma sebelumnya dan kita bisa lagi memperoleh kesempatan yang sama di kehidupan yang sekarang ini. Begitu juga dengan kesempatan kita ya sebagai sama-sama relawan di Seci. Mungkin kita sebelumnya juga di kehidupan sebelumnya kita pasti sudah mempunyai jalinan jodoh ya. Mungkin saja kita mempunyai kesempatan melatih diri yang sama di perahu yang sama juga ya, sehingga kita bisa kembali bertemu kembali di sini. Dan saya sangat bersyukur ya, saya mengenal Dharma atau ajaran agama Buddha itu dari kecil ya, dari sekolah itu sudah mengenal sekali bagaimana riwayat Sang Buddha, bagaimana intisari dari ajaran Buddha lah, tentang misalnya Pak Kusnya Tak Mulia, tentang 8 jalan utama itu semuanya sudah dipelajari ya di masa kita sekolah. Dan setelah mengikuti Shinfasyang, kita mengulang kembali ya dan memahami lebih detail lagi tentang dharma-dharma dari ajaran Sang Buddha. Jadi di kesempatan ini kita benar-benar luar biasa ya, bisa setiap hari, setiap pagi bisa mengikuti Shinfasyang. Jadi kita harus menggenggam setiap momen dengan sangat-sangat baik ya. Dan kesempatan ini saya juga sangat-sangat bersyukur ya, sangat Kan En memiliki keluarga besar Seci, benar-benar seperti Ichiarnya satu keluarga ya. Jadi
yang seperti kemarin yang anak saya sakit di Jakarta ini, saya sangat-sangat terharu ya, tersentuh dengan komunitas Sesyong Sece yang di Jakarta yang begitu sigap ya, terutama Survei Sece, Puspa Sece, dan beberapa Sesyong Sece lainnya yang selalu memberikan perhatian dan konvoy yang luar biasa ya. Saya benar-benar terharu saat saya masih belum di Jakarta, tidak ada yang mendampingi, tapi Sesyong Sece yang di Jakarta sudah siap ya. Survei Sece malah duluan sampai di IGD sebelum anak saya tiba di IGD. Itu benar-benar saya merasa sangat-sangat bersyukur dan terharu ya dengan semua perhatian dan konvoy dari Sesyong Sece Komunitas Jakarta. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan Feisangkan ya kepada Survei Sece dan Sesyong Sece Komunitas Jakarta yang sudah memberikan pendampingan dan perhatian ya. Saat ini saya masih di Jakarta ya Sesyong Sece, jadi mungkin agak lama saya di Jakarta. Karena sekali lagi kepada Sesyong Sece Komunitas Jakarta, Karena Survei Sece, dan semua tim yang Karena Kangen Sani Secie, ya inilah kita satu keluarga. Jadi memang kita harus selalu siap ya. Siapa yang bisa segera datang mendampingi keluarga kalau ada anggota keluarga kita yang sedang membutuhkan. Jadi jangan sungkan, Sani Secie. Masih di Jakarta, kalau ada kesempatan kita boleh bertemu ya. Oke, yang penting anaknya sudah sehat ya. Kangen Sani Secie juga sebenarnya semua yang menurut saya dimanapun ada insan suci, kalau kita membutuhkan, tentu ya saudara-saudara kita itu akan datang keluar untuk segera mengulurkan tangan ya, membantu, mendampingi ya, seperti itu. Sekali lagi kanan sharingnya Sani Suci. Jason sudah sehat ya? Oke, silakan Juni Suci. Karena waktu ya sudah 8.30 lebih, kita masukin kuis Kuis dulu ya, ya. Suci. Ya, heeh. Kuis dulu ya. Oke, ya. Baik, kita masuki kuis. Cara menjawab kuis adalah jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban seperti biasa ya, Sesyong Sece ya. Ini sudah ada contohnya. 1D atau 2A tanpa spasi. Kemudian ya, kan ya, Sesyong Sece. Silakan kuis yang pertama. Apa yang harus dilakukan dalam belajar Buddha Dharma untuk memahami prinsip secara menyeluruh? A. Memahami bahwa segala fenomena Dharma adalah hampa dan tidak nyata. B. Memiliki keyakinan dan pemahaman yang nyata. C. Membabarkan Dharma dengan bijaksana. D. Menemukan jalan tengah. E. Memikirkan cermat esensi dari segala fenomena hidup. Segala fenomena Dharma. Oke, silakan dijawab Sesyong Sece. Ya. Ya ini jawabannya agak yang disediakan ini agak menjebak ya, Juni Ya, Suci. benar. Tapi banyak menjawab ini Suci. Ya, oke. Masih ini ya, masih Sudah di close tuh. Sudah close ya. Nah, Oke, ya jawabannya adalah D ya. Oh ya, yang Suci memikirkan cermat esensi dari segala fenomena Dharma. Oke, next, Suci. Oke, pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan dalam memperlakukan orang dan benda menurut Dharma? A. Menjadi ceroboh dan tidak sabar. B. Mempertimbangkan efek kerugian orang lain. C. Memiliki pemikiran serakah, marah, dan delusi. D. Tidak memikirkan dampak kerugian yang akan ditimbulkan. E. Amalkan segala kebajikan. Nah, silakan menjawab ya, Sesyong Sece. Hati-hati nih. Ini kuisnya jawabannya banyak sekali yang menjebak. Apa yang harus dilakukan dalam memperlakukan orang dan benda menurut Dharma? Coba diingat-ingat tadi Master menjelaskannya dengan apa?
Tadi waktu saya baca-baca kuis ini, saya juga memilih jawaban yang ternyata berbeda. Ya. Ya. Oke, sudah di-close kan, Encun Cun Sicie. Baik, Sesyong Sicie, jawaban yang benar adalah B. Mempertimbangkan efek kerugian orang lain ya. Kalau kita tidak tadi mendengarkan, mungkin kita bisa saja menjawab yang E ya. Jadi inilah bedanya ajaran budaya Dharma dengan keduniawian. Jadi kita harus mempertimbangkan saat memperlakukan orang dan benda, apakah bisa menimbulkan kerugian pada mereka. Bukan memikirkan untung ruginya untuk diri kita sendiri. Ya. Nah, inilah bedanya dengan Dharma ya, dengan keduniawian. Oke, silakan Juni Suci lanjut. Ya, Kang En, supaya saja. Kuis ketiga, apa yang dinyatakan sebagai hal yang langka di seluruh dunia menurut teks? A. Mempraktekkan segala dharma tahap demi tahap. B. Bersungguh hati dalam belajar Buddha Dharma. C. Memiliki keyakinan dan pemahaman yang nyata. D. Menerangi prinsip kebenaran dengan kebijaksanaan. E. Menjadi pusaka di antara orang-orang. Ya, silakan Sesyong Seje. Kuis yang ketiga. Ini juga ya survei saja ya. Ini jawabannya juga menjebak ya ini. Ya, Sesyong Seje sudah di close ya. Apa yang dinyatakan sebagai hal yang langka di seluruh dunia menurut teks? Jawabannya adalah E. Menjadi pusaka di antara orang-orang ya Sesyong Seje ya. Kan next survei Seje. Ya, yang ketiga tadi itu ya, tadi di dalam penjelasan master kan kita harus tahu bahwa tubuh adalah sarana pelatihan diri. Jadi kita harus menggunakan tubuh kita ini, kita bisa menjadi penolong bagi orang lain. Dan kita harus berikrar untuk diri sendiri. Ini sangat menarik kata-katanya. Ya. Sehingga hidup kita tidak sia-sia, bisa menjadi pusaka di antara orang-orang. Ya, ini yang tadi sudah master jelaskan. Oke, kita lanjut ke kuis keempat. Apa yang menjadi keyakinan para bodhisatwa dalam episode ini? A. Semua yang dibabarkan oleh Buddha adalah palsu. B. Ucapan Buddha bisa saja palsu tergantung situasi. C. Kebijaksanaan Buddha tidak pernah sempurna. D. Ucapan Buddha adalah sesuai dengan kebenaran tanpa kesalahan. E. Para bodhisatwa tidak memiliki keyakinan terhadap Buddha. Oke, silakan Sesyong Suci. Segera pilih jawaban yang paling tepat menurut Sesyong Suci. Apa yang menjadi keyakinan para bodhisatwa dalam episode ini? Ya, silakan masih dikasih waktu untuk menjawab ini. Oke, sudah di-close oleh Chun Chun Suci. Baik, jawaban yang benar adalah D. Ucapan Buddha adalah sesuai dengan kebenaran tanpa kesalahan. Nah, inilah yang diyakini oleh para bodhisatwa dalam episode ini. Baik, silakan. Juni Suci melanjutkan. Kanten saja. Kita masuki kuis yang kelima. Apa yang terjadi pada para bodhisatwa yang baru membangkitkan tekad setelah parinirwana Buddha? A. Mereka akan menjadi Buddha. B. Mereka akan menjadi terpimpin dengan lebih baik. C. Mereka mungkin tidak akan mempercayai ajaran Buddha dan bahkan memicu keraguan. D. Mereka akan secara otomatis memahami semua ajaran Buddha. E. Mereka akan menerima Dharma dengan sempurna. Ya. Silakan jawab Sesyong Seje. Sesudah parinirmana Buddha ya, Sesyong Seje. Bodhisattva yang baru bangkit ini bagaimana? Ayo, masih ada waktu Sesyong Seje. Belum di close ini.
Ya, sudah di close ya, Sesyong Sece. Ya, jawabannya adalah C. Mereka mungkin tidak akan mempercayai ajaran Buddha dan bahkan memicu keraguan ya, Sesyong Sece ya. Inilah membuat Bodhisattva Maitreya itu selalu bertanya kepada Buddha ya, supaya bisa meyakinkan Bodhisattva yang baru. Oke, next, C. Ya, kuis ke-6. Apa akibat dari ketidakpercayaan terhadap ajaran Buddha menurut teks ini? A. Merusak dharma dan menciptakan dosa karma. B. Terbebas dari dosa karma. C. Tidak akan ada konsekuensi apapun. D. Hanya akan merusak dharma tanpa konsekuensi lainnya. E. Meningkatkan pemahaman terhadap dharma. Ini tampaknya semuanya sudah tahu ya jawabannya nih. Ya. Baik, silakan Sesyong Sucie segera menjawab. Oke, kita close ya. Jawabannya adalah A, adalah merusak dharma dan menciptakan dosa karma. Jadi ya, tadi Master sudah menjelaskan ya, mengapa keraguan ini, ketidakpercayaan ini harus dihapuskan. Karena kalau muncul keraguan bisa memunculkan delusi. Nah, delusi juga, dan kemudian delusi akan memunculkan ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan ini akan memunculkan kerisauan. Oleh karena itu harus melenyapkan ketidakpercayaan terhadap ajaran Buddha. Kalau sudah muncul ketidakpercayaan, ya di masa mendatang bisa saja merusak dharma dan menciptakan dosa karma. Oke, ya, Kan kepada tim kuis ya sudah menyediakan kuis setiap hari. Karena kepada Sesyong Sece semua yang sudah partisipasi untuk menjawab. Nah, sambil menunggu pengumuman pemenang, kita undang ya Sesyong Sece yang mau sharing silakan. Ada kesan batin yang didapat dari ceramah Master hari ini, dari episode hari ini, bisa sharing di sini. Atau mungkin Sesyong Sece ada kisah-kisah yang ingin berbagi dengan kita ya. Pengalaman-pengalaman Sesyong Sece yang ingin berbagi dengan kita, silakan boleh segera raise hand. Pagi, Sece Sufei. Pagi Holai Sesyong, kanan silakan Holai Sesyong. Ya, 感恩Sece Sufei, 感恩Sece Juni, 感恩上人开示，感恩semua Sece. Jadi saya mau sharing ini aja mengenai pria berbudi. Mungkin juga udah banyak yang tahu ya, mungkin tapi ada juga mungkin yang nggak tahu apa sih pria berbudi itu. Kenapa disebut pria berbudi? Kita akan sering ketemu dengan kata-kata pria berbudi ini. Pria berbudi itu kalau bahasa Mandarinnya sananzi, ada sananzi, ada sanyudan. Jadi kalau di Mahayana ada waktu baca-baca keng atau apa tuh ya, sering ada disebut sananzi, sanyudan. Jadi pria berbudi dan wanita berbudi dong ya, kalau gitu ya. Nah itu kalau di bahasa Palinya itu upasaka, upasika. Upasaka, upasika apa sih? Upasaka, upasika banyak yang tahu juga pasti ya. Tapi mungkin juga ada yang nggak tahu. Upasaka, upasika adalah ya Buddhis yang sudah diwisudi ya, menjadi Buddhis ya, resmi menjadi Buddhis. Lalu suka dikasih nama tuh. Ya kalau kayak kita diwisudi itu Souchen gitu ya, Souchen sama Master kan kasih nama. Itu juga sama kayak gitu ya. Jadi yang Souchen ini yang menerima wisudi sebagai upasaka atau upasika, berarti dia sudah berikrar untuk mengambil 5 sila, menjalankan, mempraktekkan 5 sila, mendukung Triratna ya sebagai yang dihormati, yang dijunjung, yang diikuti ajaran-ajarannya Buddha Dhamma Sangha ya. Jadi pria berbudi adalah upasaka atau upasika yang wanitanya ya. Jadi begitu. Saya ini aja, jadi supaya barangkali kalau yang nggak tahu, kalau yang udah tahu pasti tahu, bisa nambahin lagi apa aja gitu ya. Tapi yang saya tahu ya artinya kita memegang sila, 5 sila. Karena kalau 8 sila itu ada lagi atas sila nih. Begitu. Jadi kanan ya semuanya. Salam kebijaksanaan. Ya, Kan Hok Lai Sesyong. Kan ya untuk penjelasannya Sesyong Hok Lai Sesyong ya. Ya.
adalah ini kita lihat sudah ada apa ya pemenang kuis ya. Ya, kita untuk hari ini pemenang kuis selamat kepada untuk kuis pertama tidak ada pemenang. Kemudian untuk kuis kedua ada Laili Secie dari Medan. Kemudian untuk kuis ketiga Sumini Secie dari Medan. Yang keempat ada Yongqing Sesyong apa Secie ya ini dari Medan ya. Oke, yang kelima ada Herianto Sesyong dari Medan. Kemudian ada Stella Secie dari Utara 2. Ini banyak yang dari Medan ya, Sesyong Secie. Tadi Herianto Sesyong izin tidak sharing. Yang lainnya, Laili Secie. Selamat pagi, Ya, Zuni pagi. Sucie. Pagi, Pagi, Sucie. Sufei Sucie. Jumpa lagi di udara ya, Sufei Sucie. Enggak, tadi dengar Zuni Sucie sama Sufei Sucie penjelasan dharmanya ya benar-benar sangat mendalam ya. Ini saya udah pernah dengar sebelumnya tapi masih nggak begitu paham. Kalau memang benar-benar mau pahami dharma itu mesti diulang-ulang ya, baru kita bisa paham sepenuhnya. Yang kita ambil, kita dapat cuma sedikit ya. Hanya tadi pagi saya bangun karena terbawa mimpi tentang Kanenhu. Aku mau sharing tentang Kanenhu ya, Suci. Ada satu Kanenhu, tapi bukan kasus saya, biasanya relawan lain. Tapi bantuan masuk bulan Januari sampai Maret udah selesai. Jadi ini mau lanjut bulan 4. Kebetulan relawan ini nggak sempat survei ya karena kerja ya. Jadi saya bantu survei bawa Elis Suci survei sama Susiongnya, kita bertiga pergi survei. Nah, saya ada cerita. Pertama kali survei saya ikut juga. Ini Bapak ini sebenarnya bukan hidup orang yang gak mampu ya. Dia sebenarnya ekonomi menengah gitu. Dia sebagai tukang emas. Tapi suatu hari dia kena stroke. Udah hampir 6 tahun yang lalu dia kena stroke. Biayanya habis, utang, nggak sembuh, nggak bisa bicara, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak. Terus dia ada cerita. Ada orang baik bantu dia untuk terapi akupuntur. Jadi selama terapi itu orang itu yang kasih dia transport, bawa dia ke tempat terapi. Nah, dokter yang terapi ini pun merasa sangat iba ya. Melihat ada orang yang dengan sepenuh hati membantu dia dengan bantu membayar transportasi ya. Yang dokter yang terapi ini pun nggak ambil biaya sama dia. Itu saya pun nggak tahu ya. Itu dia cerita yang bantu dia transport ini, dia cerita orangnya. Oh, saya tahu. Ini keluarga ini penjual makanan. Anaknya jual mie, maknya jual nasi sayur gitu. Jadi saya kenal. Nah, setelah survei besoknya saya datang. Saya duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Rupanya anaknya yang jual mie itu yang selalu sarankan dia pergi terapi. Katanya saya pergi terapi, saya bayarin transport, kau perlu obat nanti saya bayarin. Nah, dokter itu jadi apa ya? Jadi kayaknya tergugah juga hatinya. Dia langsung nggak terima loh uang terapi katanya. Tapi sekarang Kanenu kita ini udah bisa bicara, udah bisa jalan, duduk pun udah bisa bangun. Maksudnya dia udah benar-benar udah bisa bicara ya. Cuma agak pelan gitu ya. Nah di situ kan saya lihat ya, ada orang yang begitu baik bantu dia. Dan dia pun tidak serakah. Waktu saya survei dia bilang dia sudah lama nggak pergi terapi. Saya bilang kenapa nggak terapi? Terapi biar sembuh total. Nggak enak loh saya dibayarin orang terus. Aku jadi nggak enak, utang budi banyak sama orang gitu. Jadi aku udah sembuh, aku nggak mau pergi. Nah disitulah dari ini saya lihat ya. Dari yang sakit sama yang bantu dia, sama yang merawat dia, dokter ya. Semuanya kayak tergugah hatinya ya. Aku tadi malam mimpi Kanenu ini, bangun pagi saya mikirin Kanenu ini kok bisa ketemu jodoh baik ya sama orang baik yang bantu dia. Nah terus saya datangin kan ke yang jual mie ini yang bantu dia. Kenapa katanya? Iya saya kemarin ke dokter itu kata dokternya kok nggak datang gitu. Kok lama nggak datang terapi? Dia bilang sama saya dia nggak enak. Nah, dibantu Suci terus dia rasa udah sembuh nggak mau lagi. Nggak apa-apa, suruh dia datang aja gitu. Sudah datang tetap pergi survei nggak apa-apa. Nah ini yang kemarin saya pergi balik lagi survei ya. Saya bilang kamu harus lanjut. Katanya bosnya telepon dia, tanya dia udah bisa kerja belum. Saya bilang kalau gitu kamu lanjut sampai benar-benar sembuh total, biar hidup kamu itu keluar dari penderitaan. Nah sekarang gara-gara gitu, istrinya jadi cari daur ulang ke komplek-komplek. Kalau orang Medan kan bilang cari butut ya. Ke komplek-komplek mana matanya sudah katarak. Katanya dia barang buram. Jadi kamu mau nyebrang hati-hati. Iya, kadang saya nggak berani nyebrang. Ada yang bantu nyebrangin saya.
Nah dia nggak ke pinggir jalan sih, dia masuk ke komplek-komplek cari tahu orang. Jadi kadang mungkin orang komplek udah tahu ya, ini AI datang ya mau ambil barang, semuanya keluarin kasih dia buat dia jual. Cuma kan nggak kayak gini juga, mengandalkan daur ulang kan kadang sehari bisa jual 10.000, 20.000. Mana bisa. Anaknya satu pun barusan selesai SMA. Barusan mulai mau cari kerja. Sedangkan bapak ini nggak bisa cari nafkah. Jadi saya sarankan supaya dia balik lagi pergi terapi. Tapi dia masih segan-segan. Saya bilang pikir ada dua. Nggak terapi kamu begini terus. Kau terapi kamu sembuh, kamu bisa kerja. Ya kan? Jadi kamu juga udah bisa terapi sendiri selanjutnya. Gak tahu deh ini mau saya pergi lihat dia lagi karena tadi malam saya mimpi. Mimpi dia itu bisa lari. Mimpi kanan itu bisa lari. Jadi jangan-jangan dia ada pergi terapi ya. Mungkin nanti sempat saya sore mau pergi lihat kondisi dia kayak gimana. Gitu aja sih. Tudi suci kanan ya. Ya. Kan ya Laili Seje ya. Wah, memang Laili Seje pendampingan ke Kan Enhu memang sangat bagus sekali ya Laili Seje ya. Jadi memang Kan Enhu kita itu nggak semuanya hanya meminta bantuan saja ya, tetapi mereka juga sebenarnya mau berusaha, banyak yang mau berusaha, dan mereka juga tergugah pada saat dibantu, mereka melihat pendampingannya luar biasa, kemudian juga ada orang yang juga tergugah untuk membantu, mereka malahan menjadi menjadi merasa harus berusaha sendiri juga ya, ya Laili Seja ya, kan ya Laili Seja untuk sharingnya ya. Mungkin Sophie Suci ada menambahkan, ya? Ya, saya melihat dari sharingnya Laili Seje ini bahwa Laili Seje orangnya sangat sungguh hati ya, tulus ya, sehingga bahkan sampai terbawa dalam mimpi. Ya semoga aja mimpi Laili Seje jadi kenyataan ya. Ini Kan Enhu memang sudah bisa jalan. Semoga Sophie Suci, semoga jadi kenyataan. Dia bisa lari kan, udah senang dia ya kan. Istrinya pun ini saya lagi nunggu di mana ada katarak, operasi katarak ya. Kita Suci kan lama nggak bikin ya, mungkin dari yayasan atau dari grup-grup lain yang ada bikin, mau saya sarankan pergi operasi. Karena dia pun kayaknya nggak ada BPJS. Jadi dia bilang kalau ada operasi katarak gratis dia mau operasi. Jadi saya pun lagi cari di mana ada operasi katarak gratis. Nanti saya anjurkan dia operasi. Bahaya loh, dia nyebrang-nyebrang kan bahaya. Benar. Betul. Karena ya, mata itu sangat penting. Ya. Tercapai semua ya. Semoga Laili Seje bisa bertemu dengan mungkin operasi katarak yang atau ada cara bagaimana membantu supaya istrinya bisa operasi katarak. Ya, Kan En Laili Seje 很用心ya, 加油ya. Baik, Sesiong Seje ini ada Linda Seje yang raise hand. Tapi sebelumnya ini saya mau minta maaf dulu Juni Seje. Habis ini saya ingin ya Juni Seje yang akan melanjutkan ya. Saya sangat kangen hari ini berjodoh masih bisa ya sharing dengan Sesiong Seje semuanya. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada Juni Seje. Saya sangat kangen kepada tim Shin Fasyang yang terus membackup kita ya para moderator ya. Oke, silakan Juni Seje lanjut. Ya, baik. Kan En ya, Sophie Seje. Kan En. Kan En Juni Seje. Ini saya mau ralat dulu ya Sesiong Seje. Tadi Yongchin Sesiong ya, yang dari Medan ya, Sesiong Seje. Baik. Kemudian ini ada Linda Seje yang mau sharing. Silakan Linda Seje. 早安，早安，师姐苏菲师姐，早安，Jenny师姐。apakah yang师姐yang pemenang kuis sudah selesai apa belum师姐? Atau lanjut apa-apa? Ya. Tadi ada yang izin ya Sesiong Seje. Yongchin Sesiong, Sumini Seje juga apa ya? Juga izin. Boleh lah, Linda Seje dulu ya. Oke, Kak En, Jenny Seje. Oke, saya sharing dikit aja ya. Kak En sambil pagi semua Sesiong Seje. Salam sehat dan bahagia ya. Hari ini menurut pemaham ini dengan judul ya, memahami jalan benar sepenuhnya. Jadi Dharma tingkat dunia yang tertinggi. Jadi saya menurut pemahaman saya, ya, saya merasa ada seperti kita belajar di suatu sekolah. Sekolah itu ada tingkat-tingkatan ya, ada SD, SMP, SMK, ya, kejuruan-kejurusan. Jadi di dalam sekolah itu, ya, menurut kapasitas kita, ya,
dan juga banyak level-level ya, dan banyak ketentuan-ketentuan, instruksi-instruksi ya, dari sekolahan itu banyak ya, ada aturan-aturannya. Jadi banyak di situ, banyak mata pelajarannya ya, dan juga bukan semuanya mata pelajarannya itu banyak yang belasan, dan juga belum tentu semuanya itu kita bisa mempelajari dengan nilai yang A. Tentu harus ada nilai, jangan sampai ada 2 merah ya, dalam kurikulum sekarang ini ya, ketentuannya ya. Jangan sampai ada merah 3. Kalau ada merah 3 itu sama sekali tidak bisa ya naik kelas. Jadi di dalam kehidupan kita, Master selalu mengingatkan kita praktik Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya umpamanya kita sekolah ya, di dalam kita belajar dalam pelajarannya, bukan semuanya kita menyukai. Ya, menyukai sama guru, ya tentu ada pengaruh juga ya dengan mata pelajarannya. Walaupun kita tidak bisa, tapi kita menyukai sama gurunya. Ya, tapi kita bisa berani untuk menanyanya. Tentu ya, kita bisa pelan-pelan ya, melalui bertanya kita bisa lebih mengetahui. Dan juga kalau misalnya sudah mata pelajarannya kita tidak bisa, lagi pula gurunya itu galak-galak ya, mau nanya pun susah ya. Ketika melihat mata pelajaran sudah susah, merasanya tidak mau lagi ya untuk belajar. Dan juga belum tentu ya, belum tentu kita yang tidak bisa ini, yang mempelajari matematika ini, selama-lamanya itu tidak bisa kita perbaiki. Ya, asal kita mau mempraktekkannya, ya, kita mengikuti alur-alurnya, kita mengikuti waktunya, kita mengikuti ya ketentuan dia. Ya, tentunya tentu PR harus kita selesaikan ya. Kita harus kumpul pada tepat waktunya ya. Kita bisa melalui cara jalan yang lainnya juga supaya kita bisa untuk bisa dapat nilai yang cukup. Ya, itu aja sih cara pandangan saya. KN semua susah sedikit. Ya, kan Linda Sece. Wah, analoginya bagus sekali ya, Linda Sece ya. Jadi belajar dengan baik, membuat PR semuanya dengan baik itu ya, sama dengan mendapatkan nilai yang tinggi, sama dengan Dharma tingkat dunia tertinggi ya, Linda Sece ya. Seperti itu ya, Sece. Saya pelan-pelan juga belajar ya, Suci. Ya, sama-sama Sece. Saya pelan-pelan juga belajar. Ya, Jadi kan saya selalu berpegang pada, Master selalu bilang, ya, menginjakkan kaki itu harus dengan pelan-pelan. Ya, Master selalu bilang kita menginjak di tanah itu harus pelan-pelan. Jadi dalam kehidupan kita itu jangan ada ketidakkesabaran yang tanpa alasan. Jadi belajar ya, kecil. KN semua susah. Ya, kan ya pelan-pelan secara bertahap ya. Tadi Master juga ada bilang kita belajar Dharma juga secara bertahap ya, supaya kita bisa lebih memahami dan meyakini Dharma. Oke, next. Sesyong Suci ada yang mau sharing? Tadi Leli Suci sudah sharing, kemudian Herianto Sesyong izin, Sumini Suci juga izin ya tadi ya. Kemudian Yongchin Sesyong tadi izin. Ada satu lagi Suci dari Utara 2 ya tadi yang pemenang kuis ya. Ada mau sharing Suci? Stella Suci dia nggak sharing. Ya. Stella Suci yang terakhir. Oh ya. Utara 2 Stella Suci, coba. Stella Suci ya? Iya, betul. Ya, ada Stella Suci. Sudah. Oke. Nggak ada ya. Yang lain Sesyong Suci. Kalau tidak, kita sudah, ini waktu sudah menunjukkan 9.04, kita masuk ke kosakata ya, Sesyong Suci ya. Silakan host.
Ya, silakan Xiao Pusat, Kan Ơn. 感恩师公生日开示，感恩师公师伯，静思妙莲华，心法相已会。Kosakata Shin Fasyang, bab 15, kemunculan dari bumi, episode 1502. San Xian, 3 tingkatan luhur. I, Wu, Ting, Xin, Guan, 5 jenis perenungan. 2. Bie, Xiang, Nian, Chu, landasan perenungan tersendiri. 3. Zong, Xiang, Nian, Chu, landasan perenungan umum. 4. Shan, Gen, 4 tingkatan dari akar kebajikan. I, Nuan, Fa, dharma dari kehangatan. 2. Ting, Fa, dharma dari titik puncak. 3. Ren, Fa, dharma dari kesabaran. 4. Shi, Di, I, Fa, dharma dari tingkat duniawi tertinggi. Xin, Chao, Liu, kecenderungan baru atau tren baru. 4. Sheng, 4 tingkatan makhluk suci. Sravaka, Pratyeka Buddha, Bodhisattva, dan Buddha. Han Luan, berargumen kritis. Xin, Chao, Liu, Pai, faksi kecenderungan baru. Fan, Pan, memberontak atau mengkhianati. 感恩师父师伯，早上。Kan Ơn Xiao Pusat. Ya, Sesiong Sejie, waktu juga sudah lewat dari jam 9. Kita tutup ya Sesiong Sejie. Kan Ơn kepada tim Sin Fasyang, Kan Ơn kepada Sesiong Sejie yang sudah mengikuti Sin Fasyang juga. Kan Ơn kepada yang sudah sharing tadi dan Kan Ơn kepada yang sudah menjawab kuis hari ini ya. Silakan berdiri Sesiong Sejie. Mari kita beri penghormatan kepada Buddha dan Master. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Kan Ơn ya Sesiong Sejie. Kita ketemu lagi di esok hari ya di Sin Fasyang berikutnya. Kan Ơn. Kan Ơn Sesiong Sejie semuanya. Kan Ơn Sesiong Sejie. 师姐加油，今年第四节是 Ya, Kan Ơn Sejie. 师姐，感恩定心法相。 Sesiong Sejie jangan lupa isi absensi ya.山，隔着海，隔千里，隔不了思念伤人的心。埋藏记忆化作一份勇气，追随你无怨无悔走下去。守着灵，守着一念心，一念心化为相识之情。漂泊他乡的心却今夕在此境，佛心事只在千万里。仰望天际，俯视无垠大地，上人悲心无远近。走您坚定要走的路，抚慰您要抚慰的苦。做您所说，
心灵所行道理，但愿上人莫关心，要愿心依然相信，思念心依然相近，紧紧追随你。隔着山，隔着海，隔千里，隔不了思念上人的心。埋藏记忆化作一份勇气，追随你，无怨无悔走下去。守着你，守着一念心，一念心化为相识之情，漂泊他乡的心却惊喜在自己，佛心事只在千万里。仰望天际，不是无垠大地，上人悲心无远近，走您坚定要走的路，抚慰您要抚慰的苦，做您所说，行您所行。